Oke, puji Tuhan, shalom. Selamat malam, tentunya saya bersyukur buat Tuhan dan berterima kasih buat Gembala Sidang Pak Pendeta Yohanes Titi yang telah meminta kesediaan saya berbagi kebenaran firman Tuhan. Memang di dalam ulang tahun beberapa waktu yang lalu saya tidak sempat hadir karena tabrakan dengan pelayanan internal gereja Philadelphia Ambon. Dan saya berterima kasih bahwa Tuhan itu sangat baik. Amin. Adakah jemaat yang seangkatan dengan saya waktu gereja ini dibangun? Ada? Boleh lambaikan tangan? Ada? Coba lambaikan tangan saja. Oh, rupanya banyak anak cucu sekarang. Luar biasa Pak Yohanes. Hebat. Yesus hebat. Amin. Ya, sedikit kronologi saja sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Gereja Philadelphia Ambon mempunyai 3 anak cabang. Anak yang pertama adalah jemaat di Paso, GSJA Eri, Philadelphia Paso. Anak tengah ini Eri. Lalu anak yang kecil itu di Riang Tawiri. Berarti masih ada anak nanti, betul belum bungsu ya? Oh, doakan supaya kami bisa juga melebar pelayanan di Telaga Raja nanti. Tuhan memberkati ya. Terima kasih buat saudara. Dong mau dengar firman Tuhan. Don siap hati. Dompet itu berikut, tapi hati pertama. Amin. Ketika beta disodorkan tema ini oleh Gembala Sidang, beta merenungkan apa kata firman Tuhan di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Mungkin bisa dibacakan ayat ini yang sudah siap, tolong. Karena kita akan mendengar tentang topik yang disampaikan, become sharper, menjadi tajam atau peka. Silakan. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan perikop Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Sebab Samuel belum memang mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukanlah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu firman Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan dibising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir.
sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa," kata Eli. "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahwa lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepada itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan satu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangannya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Maka Tuhanlah seluruh Israel dari dan sampai Mesia bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dan perantaranya firman-Nya. Demikian bunyi firman Tuhan. Terima kasih. Menjadi peka. Berapa banyak kali saudara telah mendengar firman Tuhan secara pribadi, di dalam pribadimu? Ini tema yang diberikan adalah sebuah tantangan rohani supaya jemaat Eri yang sudah 15 tahun digembalakan oleh Pak Pendeta Yanes, Anda akan menjadi peka terhadap suara Tuhan. Waktu saudara ikuti ibadah ini dengan paparan tema yang disampaikan, apakah saudara melihat tentang tema itu dan merenungkan dengan sebaik mungkin? Saudara tahu 3 kali Allah memanggil Samuel. Tetapi Samuel masih memperhatikan sepertinya itu suara dari Imam Eli. Dan dia beritahukan Imam Eli, ternyata Imam Eli juga tidak menyadari bahwa itu suara Tuhan. Sampai 3 kali baru dia sadari, kalau suara itu kembali, katakan, "Ya Bapa, aku mendengarnya." Atau "Tuhan, aku mendengarnya." Mengapa mereka tidak peka? Gereja ini 15 tahun telah digembalakan. Saya harap Anda bukan lagi ABG dalam Tuhan, tapi Anda dewasa dalam Tuhan. Amin. Tuhan perlu kerjasama dengan orang-orang dewasa, bukan dengan kanak-kanak rohani. Sebab mempelai itu akan datang kembali. Dia akan menjemput mempelai wanita, tentu mempelai yang dewasa. Bukan mempelai yang anak-anak. Tidak mungkin mempelai laki-laki yang dewasa mengawini mempelai perempuan yang masih kanak-kanak. Coba kita pikirkan ini. Ini sebuah tantangan untuk setiap pribadi kita bangkit di dalam roh. Sehingga kita dapat melayani pekerjaan Tuhan yang besar ini. Saudara jangan terfokus kepada sekelilingmu. Dan saudara akan berkata, "Oh susah untuk kembangkan, susah untuk mendapat jiwa." Saudara dengan gembala tidaklah mungkin, gembala dengan saudara tidak mungkin. Tetapi bila kita semua dengan Tuhan, itu sangat mungkin. Jadi saya lihat di dalam pelayanan Samuel yang masih muda, sebagai pelayan dalam bait Allah di bawah pengawasan Imam Eli. Dan Imam Eli yang sudah sangat senior, sehingga saat itu dikatakan matanya itu mulai kabur. Mengapa mereka tidak peka terhadap suara Tuhan? Saya mau katakan, jikalau kita tidak peka terhadap suara Tuhan, itu sebuah masalah. Dan masalah itu ada di dalam kehidupan rohani kita.
Dan saya lihat ada 3 hal penting. Jikalau kita tidak bisa peka terhadap suara Tuhan, atau tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Yang pertama, tandai saja. Dikatakan Samuel masih muda. Berarti saya dapat simpulkan masalah pertama adalah ketidakdewasaan rohani. Berapa lama saudara masuk gereja Eri? GSCA Philadelphia Eri? 15 tahun. 15 tahun usiamu dalam gereja ini tidak menjamin engkau bisa dewasa secara rohani jikalau pribadimu tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sebab Anda harus tahu bahwa masalah usia dan kedewasaan itu amat berbeda. Ada orang yang sudah usianya tua tapi tidak dewasa seperti kanak-kanak. Dan kita harus tahu itu. Dan firman Allah katakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Bahwa orang yang tidak dewasa rohani, mereka itu kanak-kanak rohani. Dan mereka itu disebut atau dikategorikan orang-orang duniawi. Coba saudara bisa baca dengan sangat jelas. Rasul Paulus katakan buat jemaat Korintus. Sebab jikalau di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah kamu masih manusia duniawi? Jadi kalau kita melayani sambil suka iri hati satu dengan yang lain, jangan harap rohmu menjadi peka untuk bisa dengar roh Tuhan. Engkau pasti jauh dari dia. Tandai itu iri hati, perselisihan. Saya harap jemaat GSCA Philadelphia Eri Anda betul-betul bertumbuh. Hamba Tuhan yang Tuhan percayakan, saya percaya ada urapan di atas dia. Bersama istrinya. Dan ingat pertama, masalah yang membuat kita menjadi tidak peka di dalam roh, yaitu tidak dewasa rohani. Yang kedua, kalau kita lihat Samuel bekerja sebagai pelayan di bawah pengawasan Imam Eli, berarti dia setiap hari membangun hubungan dengan Imam Eli. Benar? Sehingga dia begitu peka bahwa itu adalah suara Imam Eli. Jadi masalah kedua ini yang saya sebutkan adalah masalah hubungan. Hubungan. Kalau saudara baca di dalam Amsal 27 ayat 17, di situ dikatakan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Berarti jikalau saya senantiasa ketemu dengan Tuhan, hubungan saya makin kental dengan dia, saya akan dipertajam secara roh untuk dengar suaranya. Dan saya akan mengerti apa yang dia mau. Terkadang Tuhan berbicara buat kita begitu lembut. Sehingga kita hampir tidak dengar, perlu kita tenang. Mengapa kita harus ambil saat teduh bersama Tuhan? Untuk membangun hubungan spiritual. Sehingga roh kita dipertajam dalam hubungan itu dengan dia. Sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Saya percaya jikalau saudara mengerti apa yang Tuhan mau, gereja ini terus berkembang makin besar. Amin. Karena kita berjalan di dalam keputusan dan kehendak Tuhan. Bukan keputusan dan kehendak manusiawi kita. Ini amat penting saudara. Jadi jangan lupa sekali lagi masalah hubungan. Apakah Anda punya hubungan baik dengan Tuhan sampai hari ini? Apakah jemaat ini sering berdoa di dalam Roh Kudus? Apakah saudara sering membaca dan merenungkan firman dan menemukan rema firman Tuhan? Saya dulu pernah baca hanya mengejar jadwal pembacaan. Tapi setelah saya mengerti, saya mulai membaca dengan tidak mengejar jadwal. Tapi saya mulai berhati-hati membaca perlahan-lahan. Firman itu datang, ada rema di dalamnya. Saya mulai diberkati.
Amin. Setiap kali khotbah oleh pendeta, katakanlah ada 2000 kata yang diucapkan. Pasti di dalamnya saya yakin ada rema firman. Dan orang yang bisa menerima rema itu adalah orang yang peka, terbuka untuk dia. Yang terus belajar bertumbuh menjadi dewasa. Dewasa di dalam kerendahan hati. Semakin besar, semakin dewasa, semakin rendah. Amin. Semakin menyadari bahwa saya adalah debu. Jikalau bukan karena anugerahnya saya tidak ada sampai hari ini. Jikalau Anda ada dan bisa memuji, menyembah, bersuka cita, itu hanya karena anugerah. Tidak lebih dari itu, saudara. Justru itu mari kita sadari sepenuhnya. Waktu kita sadari saya adalah debu tanah, maka saya sedang membuat dia ingat akan saya. Karena dia tahu siapa saya. Saya adalah debu. Dan di atas debu itu pasti dia dipermuliakan. Amin. Justru itu kalau kita tahu kita adalah debu, bangunlah hubungan yang baik dengan dia. Saya mempunyai seorang sahabat yang baik. Dan kini dia sedang diserang oleh kanker paru-paru. Kemarin malam baru saya dapat telepon dari Den Haag. Karena bersama dia kami lakukan pelayanan memberkati Israel. Di dalam tema yaitu Prophetic Journey from Jerusalem to Jerusalem. Dan dia memimpin ada sekitar 7-8 negara. Dari Eropa, diantaranya Belanda, dari Inggris, dari Jerman. Dan saya dipercayakan dari Indonesia. Dan saya membawa 53 orang dalam tim. Dari Indonesia khusus. Dan kami memberkati Israel pada malam pujian penyembahan yang dibuka oleh Dinas Pariwisata yaitu Mrs. Nancy dari Israel. Dan kami nyanyi pujian, lonceng gereja, subah bunyi gandong. Kemudian lah biar api, Injil terus menyala. Ketemu bawa tiba dari Ambon, saudara. Tapi kemarin saya dengar berita, dia bilang, Pastor, tolong doakan saya. Saya punya paru-paru bermasalah dan saya merasa makin lemah. Dokter sudah memeriksa dengan teliti dan kenyataan ada kanker. Saya masih mendengar suaranya dan saya tahu dia adalah Pastor Alex. Mengapa saya bisa tahu? Ketika saya halo, dia langsung tahu. Dia katakan, Pastor Robert. Lalu suaranya itu memang tidak seperti biasa. Karena kelihatan agak parau. Tapi saya tahu itu Pastor Alex. Mengapa? Karena saya sering berbicara dengan dia. Kalau saudara sering berbicara dengan Tuhan, Anda akan tahu suara Tuhan itu. Amin. Sebab di bawah kolong langit ini ada suara dunia. Ada suara manusia pribadimu. Ada suara setan. Tapi di atas semua itu suara yang lebih hebat. Suara Yesus Kristus Tuhan. Oke, hubungan yang terakhir saya lihat. Mengapa mereka tidak peka? Masalahnya di mana? Masalahnya yaitu masalah menyenangkan. Kalau kita lihat tentang Imam Eli, Hofni dan Pinehas, 2 orang anaknya itu tidak pernah ditegur. Membuat pelanggaran di bait Allah, tapi tidak pernah ditegur. Sehingga akhirnya dia tertolak dari jabatan kudus itu. Karena dia ingin menyenangkan manusia. Saudara, mari semua kita belajar menyenangkan Tuhan. Dan waktu kita tahu bahwa hidup inilah sebuah anugerah. Dan waktu kita menyenangkan Tuhan, semakin menyenangkan Dia. Saya percaya apa yang kita minta Dia pasti memberi. Amin. Sering kita nyanyi pujian, menyenangkanmu, senangkanmu. Tetapi apakah hidup kita menyenangkan Dia? Apakah ucapan mulut kita menyenangkan Dia?
Apakah perbuatan hidup kita menyenangkan Dia? Apakah perenungan batin kita saat ini menyenangkan Dia? Apa yang ada di pikiran kita, apakah kita menyenangkan Dia? Kita tidak bisa tertutup di hadapan Allah yang Maha Tahu. Semua kita terbuka. Dan Tuhan hanya meminta kerendahan hati untuk kita belajar. Tuhan, saya ingin bertumbuh menjadi dewasa dalam Engkau. Berarti saudara harus berusaha cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Kemudian menjaga hubungan yang kekal dengan Dia. Jangan dirampas oleh apapun. Sesibuk-sibuk apapun ibu-ibu. Sesibuk apapun bapak-bapak yang bekerja di kantor. Tetapi saya mau katakan hubungan dengan Tuhan jangan diabaikan. Lalu belajar untuk menyenangkan Dia. Belajar untuk menyenangkan Dia. Dan saya percaya Dia akan memberikan apa yang engkau ingini. Amin. Karena pasti engkau juga menyenangkan Dia dengan apa yang Dia berikan. Saya harap firman Tuhan ini dapat dibagi kepada saudara sekalian untuk belajar dari gereja Philadelphia atau Sidang Jemaat Allah Philadelphia Eri dalam ulang tahun yang ke-15. Untuk saudara memiliki become shepherd. Menjadi tajam, yang tadi saya katakan tajam secara spiritual. Berarti peka di dalam roh. Dan saya percaya waktu Anda peka dalam roh, Tuhan paling senang. Karena Anda menjadi dewasa di dalam Dia. Amin. Dan Anda dipersiapkan menjadi mempelai perempuan. Menyambut kedatangan Yesus Kristus kembali. Kali yang kedua yang semakin dekat. Pak Pendeta Yanes dan Ibu Popi dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Saya ucapkan selamat berbahagia dengan ulang tahun hari ini. Dan jemaat semua, selamat ulang tahun, selamat berbahagia. Dan semua pelayan yang ada di atas, luar biasa Pak Yanes. Kelihatan ini generasi muda semua ya. Tapi Tuhan sedang membawa mereka menjadi generasi yang rohani. Ingat generasi muda, GSJA Philadelphia Eri. Mungkin kalau sekarang saya bisa dapatkan gambarkan Anda adalah anak cucu. Ya, anak cucu. Ingat generasi ini harus menjadi generasi yang rohani. Generasi yang peka terhadap suara Tuhan. Dan dimanapun Anda berada, Tuhan akan menyertaimu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya tinggalkan kebenaran ini bagi gereja Sidang Jemaat Allah Philadelphia Eri. Di malam ulang tahun yang ke-15, tepatnya tanggal hari ini 26 November. Puji Tuhan, senang semua? Ingin bersaksi? Mau ceritakan Yesus kepada orang lain? Ya, orang yang dewasa bisa cerita. Tapi kanak-kanak rohani, orang duniawi tidak bisa cerita. Karena nanti dicemooh, benar? Ya, sebab perbuatan kita bahkan lebih kuat dari perkataan kita. Saudara mungkin fasih lidah. Tapi perbuatanmu yang tidak baik bisa mematikan kesaksian lidahmu. Dan mari kita belajar cari Tuhan. Tuhan memberkati jemaat ini ke depan. Amin.